Paris Saint-Germain resmi menunjuk Luis Enrique sebagai pengganti dari Christophe Galtier. Enrique mendapatkan kontrak 2 tahun. Paris Saint-Germain dengan senang hati mengumumkan bahwa Luis Enrique telah ditunjuk sebagai pelatih kepala tim utama yang baru. Pengumuman ini hanya berselang beberapa jam setelah pengumuman pemecatan Christophe Galtier. Saya senang bergabung dengan Paris untuk menikmati pengalaman baru. Sangat menyenangkan bertemu orang baru, tinggal di kota ini, belajar bahasa baru, dan yang terpenting, mengelola PSG, kata Enrique. Enrique ditanya banyak hal dalam konferensi pers pertamanya, mulai dari gaya bermain, target Liga Champions, dan masa depan Kylian Mbappe. Identitas yang menyerang adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Itu adalah filosofi saya, ucap ex-pelatih Barcelona itu. Menjadi ambisius dalam hidup adalah hal yang baik, ini akan menjadi tantangan, tetapi saya senang menerimanya. Manchester United mengumumkan telah mengontrak gelandang Mason Mount dari Chelsea dengan kontrak 5 tahun dan opsi untuk 12 bulan lagi, demikian diumumkan klub Liga Inggris itu. Pemain timnas Inggris berusia 24 tahun itu adalah produk dari Akademi Chelsea dan memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya. Media Inggris melaporkan MU membayar 55 juta pound atau 899,6 miliar rupiah kepada The Blues untuk Mount dengan 5 juta pound tambahan. Tidak pernah mudah meninggalkan klub tempat Anda dibesarkan, tetapi Manchester United akan memberikan tantangan baru yang menarik untuk fase selanjutnya dalam karir saya, kata Mount. Setelah bertemu dengan manajer dan mendiskusikan rencananya, dia sangat bersemangat untuk musim depan, dan siap untuk bekerja keras. Dia akan menjadi rekrutan pertama Erik ten Hag pada penutupan musim karena manajer Belanda itu berusaha untuk memperkuat skuadnya sebelum MU kembali ke Liga Champions. Paul Merson yakin Kai Havertz akan membuat Arsenal menjadi tim yang lebih baik, namun ia memperingatkan bahwa sang penyerang dapat menghadapi tuduhan atas tingkat kerjanya, seperti yang pernah dialami Mesut Ozil. Havertz menyelesaikan kepindahannya senilai 65 juta pound sterling dari Chelsea pekan lalu, sebagai salah satu dari 3 pemain baru yang diperkirakan akan tiba di Emirates Stadium, bersama dengan Declan Rice dan Jurrien Timber. Mikel Arteta adalah kekuatan pendorong di balik ketertarikan Arsenal pada Havertz dan membayangkan pemain berusia 24 tahun itu membintangi sejumlah peran berbeda dalam starting line-up musim depan. Arsenal harusnya bisa lebih baik dengan Kai Havertz, dia membuat mereka menjadi tim yang lebih baik, tulis mantan bintang The Gunners itu dalam kolomnya untuk Sky Sports. Ozil bergabung dengan Arsenal dari Real Madrid pada musim panas 2013, memenangkan Piala FA 3 kali selama 7 tahun di klub. Ketika hubungannya dengan Arteta mulai memburuk, playmaker Jerman itu diasingkan dari Premier League dan Liga Eropa pada awal musim tahun 2020 sampai tahun 2021. Revolusi Paris Saint-Germain di bursa transfer musim panas 2023 benar terjadi. Tidak hanya merekrut 6 pemain, Les Parisiens, julukan PSG, juga menunjuk pelatih baru yakni Luis Enrique. PSG memulai era baru tanpa Lionel Messi yang tak memperpanjang kontraknya dan pergi meninggalkan Eropa. PSG juga telah memutus kontrak Christophe Galtier. Pada akhir musim 2022-2023, Paris Saint-Germain menginformasikan apabila Christophe Galtier memutuskan untuk memutus kontraknya di tim utama, tutur PSG dalam pernyataan di laman resmi. Tidak lama berselang dari pengumuman tersebut, PSG menunjuk Luis Enrique, 53 tahun, sebagai pelatih baru dengan durasi kontrak 2 tahun, 2025. Enrique pelatih syarat pengalaman. Selain pernah membesut timnas Spanyol, Enrique juga pernah melatih Barcelona, AS Roma, dan Celta Vigo. Carlo Ancelotti dikabarkan bakal melatih timnas Brasil pada tahun depan. Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Brasil, Ednaldo Rodrigues. Informasi ini terkuak saat Ednaldo mengukuhkan Fernando Diniz sebagai juru taktik sementara Brasil. Nantinya, Ancelotti bakal memulai debutnya sebagai pelatih saat timnas Brasil mentas di Copa America 2024 pada tanggal 20 Juni mendatang.
Dia adalah pelatih yang proposal permainannya sangat mirip dengan pelatih yang akan diasumsikan dari Copa America. Mereka memiliki tipe pendekatan permainan yang hampir sama, ungkapnya. Tentu saja ini menjadi kabar yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Ancelotti akan menjadi pelatih baru timnas Brasil usai kontraknya akan habis bersama Real Madrid. Seperti diketahui, Ancelotti saat ini masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni tahun 2024. Dia menghormati masa kontraknya dengan Los Blancos julukan Real Madrid. Dengan segudang pengalamannya, diharapkan pelatih berpaspor Italia ini bisa memberi dampak positif untuk tim Samba. Jika menilik perjalanan karir kepelatihannya, ini akan menjadi pengalaman pertama Ancelotti melatih tim nasional. Diketahui dari Transfermarkt, dia hanya pernah menjadi asisten pelatih timnas Italia. Jose Mourinho dikabarkan tertarik reuni dengan mantan anak asuhnya saat menukangi Manchester United, Scott McTominay. The Special One telah memerintahkan manajemen Roma untuk menggaet McTominay pada musim panas kali ini. Scott McTominay menjalani debutnya di tim senior Manchester United ketika Jose Mourinho berada di belakang. Kemudian, ia menjadi pemain kepercayaan Mourinho di lini tengah. Sejauh ini, Scott McTominay telah mencatatkan 209 penampilan dengan torehan 19 gol. United dikabarkan ingin menampilkan wajah baru di lini tengah. Selain mendatangkan Mason Mount, United juga memburu Moises Caicedo dan Sofyan Amrabat. Menurut laporan Corriere della Sera, Roma menjadi satu di antara tim yang tertarik menampung McTominay. Bagi Mourinho, McTominay adalah pemain yang punya nilai tinggi. Bahkan, ketika menjadi manajer Tottenham Hotspur, Mourinho masih memberikan sanjungan kepada McTominay. Manchester United diyakini meminta bayar 25 juta pounds untuk merelakan McTominay pergi. Manajer Bayern Munich, Thomas Tuchel telah membuat pimpinan Tottenham, Daniel Levy kesal bukan main setelah mengadakan pembicaraan rahasia dengan Harry Kane di rumah sang striker di London. Mega bintang Spurs yang hanya menyisakan 1 tahun dalam kontraknya di London Utara, kabarnya telah memberitahukan kepada Tuchel bahwa ia ingin bergabung dengan juara Bundesliga tersebut dan memperjuangkan trofi untuk Bayern musim depan. Dan kabarnya pembicaraan tersebut membuat Levy murka karena ia telah menolak satu tawaran dari Bayern yang nilainya 60 juta pound musim panas ini dengan harapan bisa meredam minat mereka untuk merekrut Kane menjelang musim depan. Menurut kabar yang dilansir Bild mengungkapkan bahwa Levy ingin menyulitkan upaya raksasa Bundesliga tersebut dan siap menolak tawaran senilai 85 juta pound untuk kapten Inggris tersebut. Lebih lanjut kabar menyebutkan bahwa pimpinan Spurs yang dikenal sebagai negosiator yang lihai dan kejam dalam hal penjualan pemain di klubnya murka mendengar pembicaraan rahasia tersebut. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa pimpinan Tottenham tersebut telah memberitahukan kepada teman-temannya betapa marahnya ia pada klub tersebut, karena tanpa sepengetahuannya dalam jangka waktu lama. Inigo Martinez telah resmi pindah ke Barcelona. Pemain belakang asal Spanyol itu menegaskan siap memberikan kontribusi kepada tim khususnya dalam bertahan. Inigo Martinez resmi bergabung dengan Barcelona setelah meninggalkan Athletic Bilbao. Saya telah bermain sepak bola selama bertahun-tahun dan saya percaya saya dapat berkontribusi dalam segala hal. Saya sangat menikmati bertahan dan saya yakin itu akan berjalan sangat baik bagi kami. Saya datang dengan banyak antusiasme, dengan banyak kegembiraan untuk dapat menyumbangkan semua yang saya miliki dan bergabung dengan klub hebat ini sangat berarti bagi saya. Bertujuan maksimal, menangkan semua gelar yang mungkin, tetapi kita semua tahu itu cenderung rumit dan membutuhkan banyak usaha. Jika kami dalam kondisi yang baik dan tim melakukannya dengan baik, seperti yang mereka lakukan tahun lalu, hasilnya pasti akan datang, tambahnya. Mantan nahoda Napoli, Maurizio Sarri, menilai Cristiano Giuntoli merupakan sosok terbaik untuk Juventus. Giuntoli ditugaskan untuk membangun skuad kompetitif dan membangkitkan Bianconeri dari tidur panjangnya. Saya rasa Giuntoli adalah sosok tepat untuk masa transisi Juve, terutama ketika kita mengingat Juve butuh pembangunan skuad besar-besaran, ujar Giuntoli.
Giuntoli adalah sosok sempurna untuk situasi yang sedang dialami Juve dan dia datang di momen tepat. Giuntoli bukanlah sosok asing untuk Sarri. Kedua pihak sempat bekerja sama di Napoli beberapa tahun lalu. Sarri pun sangat mengenal karakteristik Giuntoli. Sarri mengatakan Giuntoli adalah sosok pemberani dalam urusan bursa transfer pemain. Keberanian adalah keunggulan utama Giuntoli. Dia tidak pernah khawatir melepas pemain penting dan mendatangkan nama tidak terkenal sebagai sosok pengganti. Giuntoli memang belum diresmikan sebagai direktur anyar Bianconeri. Namun, Giuntoli telah memutus kontraknya bersama Napoli agar bisa merapat ke pangkuan si nyonya tua. Paris Saint-Germain mengumumkan kedatangan Milan Skriniar pada Kamis sore WIB. Skriniar datang ke pangkuan Les Parisiens dengan status free transfer dari Inter Milan. Skriniar pun langsung diikat dengan kontrak jangka panjang oleh PSG. Bek sentral berpaspor Slowakia itu bakal membela panji Les Parisiens hingga akhir musim 2027-2028 mendatang. Dalam beberapa hari ke depan, klub ibu kota Prancis diprediksi juga bakal mengumumkan Marco Asensio serta Manuel Ugarte. Sehari sebelum mengumumkan transfer Skriniar, Les Parisiens telah terlebih dahulu memperkenalkan sosok pelatih anyarnya. Enrique ditunjuk menjadi pelatih anyar menggantikan posisi Christophe Galtier. Galtier dicopot dari posisinya karena gagal mempersembahkan gelar Liga Champions. Enrique menyadari besarnya tekanan yang akan ia hadapi di PSG. Namun, ia tidak mau mempermasalahkannya dan malah menjadikan tekanan dari manajemen serta para supporter sebagai sumber motivasi.